Iya adik-adik, ini katong punya pokok bahasan serta sub pokok bahasan beserta juga dengan katong punya pembacaan Alkitab. Ini katong punya tujuan umum penyajian beserta 5 tujuan khusus penyajian. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom. Boku dapale dengan kakak pengasuh dalam kegiatan sekolah minggu, terkhususnya untuk anak-anak remaja jenjang 1. Di hari ini kakak pengasuh akan melanjutkan materi untuk pertemuan yang ke-12. Di hari ini katong punya pokok bahasan masih sama, yaitu umat yang diciptakan, ditebus, dibarui, dan dikuduskan. Dan katong punya sub pokok bahasan, kamu adalah umat yang dibarui dan dikuduskan. Dan juga hari ini katong punya 4 pembacaan firman yang terambil dari Imamat 11 ayatnya yang ke-44 hingga ayatnya yang ke-45, 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-13 dan berakhir pada ayatnya yang ke-19, Efesus 4 ayatnya yang ke-17 berakhir pada ayatnya yang ke-32, dan Kolose 3 ayatnya yang ke-5 dan berakhir pada ayatnya yang ke-17. Untuk memulai akan katong punya kegiatan di hari ini, mari katong satu di dalam doa. Iya adik-adik, sebelum katong memulai dengan kegiatan sekolah minggu di hari ini, mari katong masuk di dalam doa. Mari katong berdoa. Ya Tuhan Yesus, di saat yang berbahagia ini ya Bapa, kami selaku anak-anak jenjang remaja 1, Jemaat Immanuel Karangpanjang, akan memulai dengan kegiatan di hari ini. Kiranya kegiatan ini Bapa, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, mau jadi dalam tuntunan Roh Allah yang kudus. Kami juga akan membaca sedikit dari berita firman Tuhan. Kiranya apa yang kami baca, apa yang hendak kami dengar, dapat kami maknai dan dapat pula kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Amin. Ya adik-adik, karena katong punya 4 pembacaan Alkitab, ada tugas yang harus adik-adik lakukan. Kakak pengasuh akan membaca 1 firman saja, dan adik-adik harus membaca 3 pembacaan firman berikutnya. Ini merupakan tugas yang kakak pengasuh berikan untuk adik-adik. Yang akan kakak bacakan ialah Imamat pasal 11 ayatnya yang ke-44 dan berakhir pada ayatnya yang ke-45 di bawah perikop binatang yang haram dan yang tidak haram. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Demikianlah firman Tuhan. Ya adik-adik, kita akan masuk di dalam materi. Pengertian kamu adalah umat yang dibaharui. Umat yang dibaharui adalah orang-orang percaya yang telah mengalami suatu proses perubahan dari hidup lama yang bertentangan dengan kehendak Kristus dan hidup baru sesuai kehendaknya. Tujuan utama kehadiran Kristus bagi manusia adalah memperbaharui dan menebus manusia, menjadikan manusia sebagai ciptaan yang baru. Menjadi manusia baru berarti manusia yang telah memperoleh keselamatan dari Allah, sehingga mampu menunjukkan pola dan sikap hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah, bahkan mampu menghadapi segala tantangan hidup. Inilah yang menjadi tanda kehidupan baru yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Dengan hidup di dalam Kristus dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka segala kebaikan hidup yang diteladankan oleh Kristus kepada manusia tampak juga dalam kehidupan orang beriman tersebut. Itu berarti orang beriman yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus menampakkan buah roh dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk itu, kita harus memiliki hidup yang berkualitas yang lebih baik dari hidup yang sebelumnya, dan harus taat dan memberi hidup ini diproses secara terus-menerus oleh Kristus. Pengertian kamu adalah umat yang dikuduskan. Pengertian dikuduskan berarti dikhususkan. Dalam bahasa Ibrani, kata kudus yaitu kadosi
atau disucikan, berbeda dari yang lain. Adik-adik bisa baca dalam kitab 2 Tawarik 29 ayatnya yang ke-20 dan berakhir pada ayatnya yang ke-22, Imamat 11 ayatnya yang ke-14, 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang ke-7. Jadi umat yang dikuduskan berarti manusia yang telah dikhususkan oleh Allah dan mengalami proses perubahan batin yang terjadi berangsur-angsur yang menghasilkan kemurnian, kebenaran moral dan pemikiran-pemikiran lahiriah yang baik menurut kehendak Allah. Oleh sebab itu, tidak ada kesucian di dalam manusia dan sumber kesucian hanyalah Allah sendiri. Maka manusia tidak dapat mengkuduskan dirinya sendiri. Pekerjaan itu harus dilakukan oleh Allah. Allah mengambil prakarsa itu di dalam orang percaya di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-13. Untuk itu kita sebagai orang percaya harus mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Allah dan dikuduskan oleh Allah serta dipenuhi oleh Roh Kudus. Sesudah terjadi penyerahan yang pasti dan jelas, maka pekerjaan pengudusan dilangsungkan dan diteruskan. Itulah pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Dengan demikian kita bertumbuh di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-8. Ciri-ciri hidup yang telah dibaharui. Pertama, berkata benar seorang terhadap yang lain. Yang kedua, tidak menendam atau rela mengampuni. Yang ketiga, tidak mencuri dan tekun bekerja keras. Yang keempat, mengatakan hal-hal yang baik dan sopan bagi banyak orang. Yang kelima, menjauhkan diri dari berbagai kejahatan yang menyesatkan. Ciri-ciri hidup yang telah dikuduskan. Pertama, takut Tuhan. Yang kedua, memiliki kerendahan hati. Yang ketiga, penguasaan diri terhadap hal-hal yang jahat. Yang keempat, sabar terhadap orang lain. Dan yang kelima, saling mengasihi. Contoh sikap hidup remaja yang dibaharui dan dikuduskan. Yang pertama, tidak terpengaruh dan terjerumus dalam seks bebas, narkoba, miras, judi, dan kekerasan yang merusak tubuh yang adalah kabah Allah. Yang kedua, berusaha untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman dengan orang lain. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang positif seperti aksi-aksi sosial dan lain-lain. Ya adik-adik, Katong telah selesai dalam pertemuan yang ke-12. Untuk mengakhiri Katong punya kegiatan di hari ini, mari Katong masuk di dalam doa syukur. Mari Katong berdoa. Ya Tuhan Yesus, sobat kami, selaku anak jenjang remaja 1, kami datang padamu kembali Bapa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih, karena oleh janji penyertaan Tuhan, kami telah diberkati selalu. Kiranya apa yang telah kami lakukan ini Bapa, juga dapat berkenan di hadapan-Mu, dan dapat menjadi bekal yang penting dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami juga mau bilang untuk Tuhan Yesus, bukalah kedua tangan-Mu itu Bapa, urapi kami, pegang tangan dan kaki kami, agar dimanapun kami berada, dimanapun kami melakukan aktivitas, kami dapat berjalan dan juga menuju tita dan kehendak Bapa di sorga. Ini doa kami Bapa. Kami menaruh kehidupan kami seutuhnya hanya di hadapan Tuhan. Jagalah keluar masuk kami, keluarga kami, kerabat kami, orang-orang terdekat kami, bahkan yang membenci kami Bapa. Berkatilah mereka dengan setiap aktivitas yang mereka jalankan. Ini doa kami Bapa, bukan dengan nama yang lain, tetapi kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kami. Amin. Ya adik-adik, Katong telah selesai dalam kegiatan sekolah minggu. Kakak pengasuh kembali meminta maaf jika ada kesalahan-kesalahan teknis dalam pembuatan video. Terima kasih, shalom.